Baik, terima kasih kepada Ibu Ruth sebagai mentor saya, sebagai motivator saya, semuanya deh untuk saya, beliau ini yang tidak asing juga buat Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali, yang begitu memberikan semangat buat saya. Juga ada Ibu Okta yang ada di sini juga sebagai mentor dan motivator saya juga. Mungkin tidak hadir satu Ibu Michelle dan semua para mentor yang ada di sini, kepada semua hadirin yang hadir pada malam ini. Perkenalkan saya Wayan Suliani. Saya mungkin kalau saya katakan saya sebagai perawat mungkin sudah 30 tahun lebih. Ya, saya juga sekarang bekerja di rumah sakit yang saat ini sudah angka 30 juga. Jadi sebelumnya saya sudah bekerja di rumah sakit yang sebelumnya. Nah, di sini saya juga sebelum saya menggeluti bidang saya sebagai ambil sebagai spesialis luka, di sini ada 3 bidang sebenarnya yang saya dalami, bukan hanya saja luka, ada juga yang luka itu banyak, termasuk bukan hanya luka diabetes, termasuk luka kanker dan sebagainya. Kemudian ada juga pasien-pasien yang ada gangguan pada usus, ya, kanker usus, yang itu kita juga harus tata. Ada gangguan usus, ada gangguan perkencingan, perberakan, perborokan, itu yang saya dalami. Jadi ada 3 bidang itu yang betul-betul memang membutuhkan konsentrasi, membutuhkan kesabaran dan ketelitian, karena mereka semua ini membutuhkan sentuhan yang begitu luar biasa. Nah, mungkin pada malam hari ini saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan tentang diabetes, hanya sekilas pengetahuan pengalaman yang saya alami, bagaimana diabetes itu bisa sampai dengan merenggut nyawa, ya. Makanya di sini perlu saya sampaikan kepada seluruh hadirin, teman-teman yang hadir, juga mungkin saya lihat tadi di slide yang hadir ini banyak sekali senior-senior saya sebagai perawat juga, yang pastinya beliau juga sudah memahami hal ini. Untuk lebih memahami ini, saya akan coba membagikan pengalaman saya bagaimana sih diabetes, ulkus diabetes ini bisa kita atasi, bisa kita tangani. Dan bersyukur bahwa sekarang kita sudah dikenalkan oleh produk yang betul-betul mampu membantu mempercepat proses, ya, membantu, ya, di sini bukan mengobati, bukan, tetapi di sini membantu bagaimana peredaran darah kita bisa baik kembali. Itu yang saya alami. Baik, di sini topik pembahasan saya mengenai apa itu ulkus diabetik, kemudian faktor penyebabnya, kemudian bagaimana perawatan ulkusnya, pencegahan dan perawatannya. Itu yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin sekilas, semoga aja ada manfaatnya. Ulkus diabetes yang sering orang awam mengatakan itu adalah luka kaki diabetes, ya, yang merupakan kelainan pada tungkai bawah yang merupakan komplikasi kronik dari diabetes mellitus, ya. Faktor-faktor yang bisa menyebabkannya, nah tadi saya sampaikan, Ibu Ruth sudah menyampaikan angka kejadian yang luar biasa pada kaki diabetes dan meningkatnya diabetes di Indonesia maupun seluruh dunia. Di sini ada faktor yang bisa mempengaruhi diabetes itu adalah dari faktor endogen dan eksogen. Dari faktor endogen itu biasanya keturunan, ya, genetiknya. Kemudian di sini ada disebabkan oleh adanya angiopati diabetik, kemudian neuropati diabetik, kemudian trauma dan infeksi. Nah, kita kenali dulu pada pasien
yang mengalami diabetes atau pada orang-orang penyakit diabetes, umumnya kalau dia genetik itu pasti ada bisa terjadi. Tetapi bagaimana orang kenapa meningkat? Bukan hanya yang mempunyai keturunan saja yang meningkat, tetapi umumnya pada orang yang tidak keluarganya diabetes pun bisa. Apa yang bisa menyebabkan tersebut? Pola hidup tadi. Tadi sudah dijelasin juga sama Ibu Ruth bahwa di situ bagaimana pola hidup kita bisa menyebabkan terjadinya diabetes. Ya, makanan yang kita tidak sadari itu obesitas tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian di sini pada angiopati diabetik, pada angiopati diabetik itu banyak sekali tidak disadari kita bahwa pembuluh darah kita itu ada gangguan. Ya, dia itu menurunnya aliran darah ke tungkai akibat adanya penyumbatan pembuluh darah besar ataupun pembuluh darah kecil di tungkai kita, terutama betis. Nah, kita tahu bahwa kaki merupakan jantung kedua kita yang perlu kita jaga. Kalau dia saja bermasalah, bagaimana dengan jantung kita sendiri? Nah, seperti itu. Apabila terjadi sumbatan pada pembuluh darah, nah ini sering sekali kita rasakan pada saat kita beristirahat itu kaki kita pegel, sakit sekali. Ya. Nah, sering ya pada kaki yang terjadi, ini pada angiopati, Bapak Ibu, yang kita tidak rasakan bahwa ini salah satu dari ibu orang tua dari teman saya, dia post COVID. Ini yang terjadi peningkatan dedimer yang tidak diketahui sebelumnya bahwa terjadi itu setelah COVID, mungkin belum diperiksakan adanya peningkatan dedimer, tiba-tiba kakinya lama-lama biru. Awalnya itu terjadi kebiruan, ya. Tetapi ini cepat sekali meluas, ya. Bapak Ibu tolong perhatikan bahwa kita sebagai orang yang bisa memahami diri kita sendiri itu sudah memberikan gejala-gejala yang terjadi. Kemudian ini sudah ditangani juga oleh tim ya, tim medis, bukan hanya kami melakukan. Nah, sedangkan ibu ini sudah dilakukan pelebaran pembuluh darah, dilakukan PTA ya, pelebaran dipasang ring, tetapi tidak juga menyelesaikan masalah pada saat setelah dilakukan pelebaran pembuluh darah. Hitam ini langsung muncul dan begini seperti ini, melebar. Awalnya beliau seperti ini, ya. Kemudian dilakukan pelebaran, timbul tiba-tiba langsung semua jadinya seperti luka bakar. Ini akibat adanya sumbatan aliran darah arteri. Jadi bukan pena. Jadi ini adalah arteri. Kemudian akan dilakukan amputasi setengah lutut. Karena seperti ini tidak pernah dilakukan hanya ini yang dibuang, tidak. Tapi bagi dokter mengatakan ini akan dibuang setengah lutut. Ibunya tidak mau, menangis. Akhirnya kami, karena anaknya adalah teman saya seperjuangan, jadi kita diskusi kalau seandainya kita coba, dia minta coba dengan cara namanya autolisis debris demang, artinya itu melisis jaringan nekrotik dengan menggunakan obat-obatan yang bisa melembutkan jaringan yang mati. Nah, kami coba. Ini kami lakukan bulan pertama. Karena ini kebetulan fotonya banyak yang hilang, jadi saya tidak bisa, ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, sebenarnya itu ada semua. Tapi karena di kamera HP waktu itu rusak, jadi kami nggak bisa dokumentasi dengan sempurna. Tapi akhirnya kami coba untuk melisis jaringan ini. Akhirnya dia lembek.
pada saat dia sudah lembek di bulan kedua, kami buka semua jari, 4 jari kami angkat, ada yang dua ruas, ada yang 3 ruas jari ini kami angkat alamiah, dan kebetulan tidak mengalami kesulitan. Terus akhirnya 6 bulan setelah itu kami tidak berikan tanggal. Di awal pertamanya teman-teman kami minta bantuan, kami anjurkan membelikan 1 kaos kaki. Ternyata dia tidak belikan kaos kaki, dia belikan Aurora Pants. Ya, dia belikan legging. Bersyukur legging itu kami langsung pasang dari minggu kedua kami rawat, kami langsung pasang legging, dan hasilnya sangat baik. Lisisnya mulai baik. Akhirnya setelah kami buang jaringan hitam dan tulang yang betul-betul sudah busuk, terangkat dengan baik. Dan dengan paduan dengan penggunaan obat-obatan, akhirnya jaringan teramputasi. Nah, ini hasil akhir dari perawatan yang kami lakukan dengan menggunakan bantuan dari Aurora Pen. Nah, ini dengan gangguan angiopati ya, jadi gangguan pembuluh darah. Bagaimana dengan pasien yang dengan neuropati? Nah, kami juga ada neuropati itu adanya hilangnya atau menurunnya sensasi nyeri pada kaki, sehingga jika mengalami trauma, dia tidak pernah merasakan. Udah luka pun dia tidak pernah rasakan itu. Makanya pada pasien-pasien yang diabetes sudah ada terjadi gangguan neuropati, Bapak Ibu hati-hati ya, jangan sampai terjadi seperti ini ya. Nah, kami juga ibu ini juga sudah hancur, dan ini juga disarankan sudah harus diamputasi setengah kaki. Dan ini memang sudah lama sekali pasien ibu ini dirawat, tetapi karena keterbatasan, semua keterbatasannya, sebenarnya kami sudah rencana rujuk, tapi karena tidak mau hilang kakinya, jadi kami berusaha untuk bagaimana upayanya supaya ini membaik. Ini dari minggu lalu, tanggal 31 Desember tahun 2021, ini kakinya itu ini terjadi kaki kanan ini terjadi eksim yang sangat ini saya satu gambar yang tidak terkirimkan di sini karena kaki yang saat eksimnya kelihatan parah sekali. Nah, ini sudah di perawatan kedua sudah seperti ini. Nah, di perawatan yang ketiga, eksim tersebut bagus, sudah licin ya kakinya. Tapi karena saya kemarin saya lupa masukkan ke dalam HP saya, jadi saya tidak gambarkan, tapi ini hasilnya sangat bagus di perawatan ketiga. Setelah perawatan kedua masuk ke perawatan ketiga, eksimnya bagus. Ini saya lakukan tanpa menggunakan obat-obat topikal yang untuk eksim ya. Sebenarnya kami tuh punya salep untuk eksim yang juga sangat bagus, tapi kami coba untuk menggunakan kaos kaki. Ternyata hasilnya tanpa obat itu luar biasa. Saya juga nggak nyangka bahwa eksim ini bisa bagus sekali. Nah, kemudian ini tadinya lebih lebar. Ini lebih lebar dan ini juga sudah mengecil. Nah, ini juga tadinya kering dan banyak sekali eksim kulit kering ya. Tapi ini bagus sekali itu. Ini yang saya rasakan bahwa bantuan dari proses penggunaan Aurora Shock itu sangat manfaat sekali gitu. Ini yang saya lakukan pada ibu ini. Dan memang dia sudah osteoporosis, osteomielitis. Jadi ini sangat luar biasa, dan beliau juga merasakan waktu mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa beda sebenarnya kalau saya menggunakan
aurora shock itu. Kalau kaki saya sakit, pegel, dia hilang sakitnya. Tetapi ibu ini mengatakan bahwa kok sakit sekali saya pakai ini. Rasanya dikremes-kremes. Ya mungkin dalam proses perbaikan semua, mungkin otot, tendon, saraf semuanya itu yang beliau rasakan. Tetapi beliau merasakan nyaman gitu, walaupun ada rasa sakit tertarik, tetapi lukanya membaik, eksimnya juga membaik seperti itu. Nah, kemudian manifestasi tanda dan gejala. Bapak Ibu perlu ketahui, bila kita mengalami gangguan pada kaki, itu rasanya kalau kita ada diabetes, gangguan pembuluh darah, itu biasanya nyeri tungkai bawah pada saat kita istirahat. Dan saya waktu itu pernah mengalami, karena saya ada varises yang luar biasa, besar-besar, kalau saya udah istirahat dari kerja, malah kaki saya sakit sekali. Bahkan kram, itu sering saya rasakan. Kemudian pada perabaan terasa dingin, tapi ini ya pada gangguan pembuluh darah. Kemudian kesemutan dan cepat lelah. Perabaan pulsasinya itu pembuluh darah itu kurang kuat, lambat biasanya. Aliran itu pasti lambat ke bawah. Kemudian kaki juga sering pucat bila ditinggikan. Terus adanya luka. Nah, ini yang paling tidak pernah dia rasakan kalau sensasi sudah tidak muncul ya. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini bagaimana kita menjaga kaki kita. Kaki kita perlu dimanja. Selain tadi saran saya menggunakan kaos kaki itu akan memperbaiki aliran darah, kemudian Bapak Ibu perhatikan kaki Bapak Ibu bila terjadi diraba kaki setiap kita mandi, coba diraba, adakah penebalan kaki kulit ya, artinya ada kalus, itu perlu kita perhatikan karena kalus semakin tebal dia bisa menyebabkan luka juga yang kita tidak tahu di dalamnya itu sudah pecah. Itu Bapak Ibu tolong diperhatikan. Nah, kita harus sering ini hati-hati juga dalam perawatan kaki, mengkikir ya, hati-hati. Kemudian perawatannya dengan alat yang harus disiapkan, kikir, kaki, tang kuku, batu apung. Nah, hati-hati juga menggunakannya karena tidak semua sensitivitas seseorang itu bisa menggunakan batu apung. Nanti bisa juga lecet. Kalau lecet tidak diperhatikan jadi luka. Ya, kadang-kadang kan orang sensasinya tidak terasa itu dia akan lebih keras menggosok sehingga sudah luka tidak terasa. Ya, ini harus hati-hati bahwa kita harus mengetahui bagaimana kaki kita sendiri. Nah, ini saya tidak perlu. Jadi, kita merawat kaki itu sangat penting sekali ya. Di samping mencegah komplikasi atau gangguan di sini juga bisa membantu saraf-saraf dan aliran darah itu lebih baik untuk mencegah penyebabnya gangren. Nah, pada kaki diabetes tadi saya sudah sampaikan bahwa sering masalah yang bisa timbul itu adalah kapalan, mata ikan, dan melepuh. Nah, bila Bapak Ibu terjadi kapalan, itu juga hati-hati jangan lakukan pengguntingan atau jangan lakukan pengikisan dengan silet. Itu banyak sekali orang melakukan sendiri gitu. Kalau melepuh juga jangan sampai lepuhannya, blister atau bulanya itu, gelembung berisi cairan itu dibuang kulitnya. Tetapi biarkan saja kalau tidak bisa melakukan, bawa secepatnya ke rumah sakit atau klinik terdekat sehingga tidak sampai kulit itu terkelupas. Bila terjadi mata ikan, nah ini juga harus hati-hati. Kemudian cantengan. Nah, saya sering mengalami cantengan. Apa yang saya harus lakukan sejak saya menggunakan Aurora Shock? Cantengan saya itu tidak lagi muncul kalau seandainya dia kukunya masuk sedikit,
dia langsung muncul ke atas, kita bisa gunting itu kukunya sehingga dia tidak pernah sakit dengan menggunakan Aurora Shock ini. Nah, kemudian ada kulit kaki yang retak-retak juga akibat kutu air, ini juga bagus sekali. Dia akan tidak perlu digosok-gosok, dia kelupas sendiri dan hasilnya nantinya akan bagus kaki kita. Gitu. Kulit pada telapak kaki itu juga harus hati-hati, jangan sampai terjadi luka, karena di telapak kaki itu paling sulit untuk proses penyembuhannya. Kemudian radang pada ibu jari kaki itu juga kenali supaya tidak terjadi luka yang tindak lanjut. Upaya pencegahan ya, ini periksa dengan kaca ya. Kalau nggak bisa kita menunduk dari jauh, kita kacakan, kita lihat ada apa masalah pada kaki kita, kemudian bersihkan kaki setiap hari, keringkan dengan handuk, pada sela-sela jari harus selalu kering, jangan lembab, karena itu bisa menimbulkan terjadinya jamur ya, sela-sela jari itu. Setelah terjadi jamur, dia bisa pecah terus jadi luka. Kemudian berikan pelembab kaki pada sela-sela, jangan ya. Kemudian gunting kuku secara lurus. Kalau menggunting kuku, ada yang gunting kukunya itu lengkung ya, jangan lengkung. Lakukan pengguntingan kuku itu lurus sesuai dengan anatominya. Jadi lurus aja, jangan melengkung. Kemudian pakai sendal atau sepatu yang ukurannya sesuai, tidak sempit, karena sempit itu juga bisa buat kaki kita rusak. Nah, di sini anjuran saya pada pasien Bapak Ibu yang ada kaki diabetes ya, gunakan sepatu yang sering saya sarankan pada pasien ataupun kerabat teman-teman yang mengalami diabetes. Saya anjurkan menggunakan sepatu yang mereknya jadi promosi ini. Bukan promosi, tapi yang merek itulah yang nyaman. Maksud saya itu Skechers, adanya Skechers dan kaos kaki Aurora itu bagus sekali kombinasinya. Jadi kaki kita akan sehat semua. Mungkin maksudnya sus ya, jangan sebut kamera, tapi yang lembut, yang lentur gitu. Karena ya lembut dan lentur. Kadang kita pakai sepatu kan bisa buat lecet ya, betul ya? Sus ya. Itu yang bisa jadi ulkus ya. Ya kadang kan orang itu nyari justru cenderung mencari sepatu diabetes. Saya kadang-kadang kalau orang udah nanya sepatu diabetes kan bukan juga menyelesaikan masalah. Ada yang sudah menggunakan sepatu diabetes malah kakinya luka lecet karena dia kan agak keras juga kulit-kulitnya itu. Lain kalau seandainya yang disarankan, misalnya banyak merek-merek yang bagus ya. Mungkin Bapak Ibu saya yakin tahu merek-merek yang bagus, tidak perlu saya promosikan di sini. Tadi nyeletuk aja saya, karena ya kadang itulah yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi kemudian kalau terjadi sesuatu, segeralah bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Itu yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam penjagaan kaki diabetes. Mungkin ini slide terakhir saya yang bisa saya sampaikan, bahwa kita harus benar-benar menjaga kaki kita supaya tidak terjadi luka ya, terutama dalam tadi ada aliran pena, aliran arteri, terutama itu bahwa itu adalah paling pengganggu sekali yang mempercepat proses terjadinya luka. Ya, kalau dia gangguan pena, tiba-tiba ada luka, pasti ada bengkak. Tapi kalau arteri seperti tadi yang saya tunjukkan fotonya bahwa itu benar-benar pure arteri yang terganggu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pengalaman saya dengan terakhir slide saya. Semoga ini dapat bermanfaat. Saya memang tidak menjelaskan anatomi, patofisiologi terlalu dalam sekali, tapi secara garis besar bahwa kita harus mengenali kaki kita dan bagaimana kita menata supaya
kaki kita tetap sehat. Terima kasih. Saya lanjutkan, saya serahkan ke Ibu Ruth. Terima kasih, selamat malam. Wah, keren-keren ya, Sus ya. Jadi berterima kasih ya. Kita tepuk tangan dulu boleh untuk Suswayan. Thank you atas sharingnya yang luar biasa ya. Wah, jadi kita semua di sini tambah ilmu. Saya juga baru tahu ya, Sus ya, bahwa kita ini bukan main-main ya. Jadi banyak pengetahuan yang harus kita tahu kalau ada bagi pasien yang ada masalah dengan diabetes ya. Jangan dipandang mudah, tapi selama diabetesnya belum teratasi atau itu biasa banyak menimbulkan bisa ke komplikasi ya. Semua startnya dari kaki. Nah, tadi ada tips yang bagus ya, mau pakai sepatu apapun untuk memperlancar sirkulasi darah ya, mencegah terjadinya di sana timbulnya kelembapan jamur dan sebagainya yang menyebabkan bisa ke ulkus ya, bakteri apapun ya, bisa menggunakan Aurora Socks gitu loh. Jadi memang ini satu teknologi yang sangat membantu ketika Sus memperkenalkan untuk para penderita ya, mereka bisa mengalami dibantu dengan pemulihan yang lebih cepat ya, Sus ya, karena aliran darah di sana ada terganggu arteri dan vena ya. Sus tadi juga katakan di saat pandemi ini kan banyak yang di dimernya tiba-tiba kan meningkat akibat COVID itu ya, itu yang banyak menyebabkan itu kaki diamputasi itu semua karena gangren yang itu ya, gangren pada keadaan diabetes ya. Saya kulit mati yang nggak sengaja akhirnya menimbulkan luka ulkus yang kemudian menyebar dan sampai ke seluruh kaki dengan cepat. Nah, kadang itu kesiapan mental orang tidak bisa terima, betul nggak teman-teman? Kaki harus dipotong, bayangkan loh itu loh. Dan dipotong itu bukan kok jari ada masalah, jari bukan ya, Sus ya. Setidaknya dipotong itu areanya tuh besar sekali. Itu saya baru kemarin ada mendengar dari customer saya ya, customer Okta ya. Dan waktu kesepakatan potongnya segini, begitu dia sadar dan operasinya tuh potongnya lebih dari itu, dia sampai shock nggak bisa terima ya. Jadi secara psikis, secara psikologi juga orang sangat menderita sebenarnya, Yesus. Jadi kiranya ini suatu informasi yang sangat bisa membantu untuk orang-orang sekeliling kita ya, sekitar kita. Jadi kita akan sekarang panggilkan speaker kita untuk menjelaskan bagaimana cara kerja Aurora Pass ini sebagai untuk jantung kedua kita itu ke kaki kita. Sangat kita jaga kesehatan adalah semua berasal dari kaki kita. Oke, langsung kita panggilkan ya. Speaker kita pada malam hari ini adalah Isi Oktavianti. Silakan Okta. Oke, ya terima kasih Ibu Ruth. Oke, ya Bapak Ibu, wah luar biasa ya tadi penjelasan dari Suswayan juga belajar banyak untuk masalah tentang diabetes. Oke, nah kali ini aku share screen dulu. Oke, sudah kelihatan, Guru? Sudah. Oke, ya dari judulnya aja kita sudah bisa dilihat di sini kaki yang sehat membawa badan yang sehat. Karena kita seperti tadi Suster Wayan bilang, kita harus menjaga kaki kita. Nah, jadi kadang kita tidak tahu masalah kesehatan itu suka tersembunyi. Kita nggak tahu kalau kita tuh udah mungkin selama ini mungkin ada gejala sakit apa, tapi kita tidak menyadari itu. Nah, biasa masalah kesehatan dan tersembunyi itu, nah biasa suka muncul dari mana? Nah, kadang kita suka lihat mungkin waktu selama pandemi ini dari tahun kemarin, kita lebih banyak duduk yang berkepanjangan. Nah, kita kurangnya aktivitas untuk berjalan atau berjogging laman, itu bisa menjadi satu masalah. Ataupun aktivitas yang terlalu berlebihan juga itu tidak boleh. Jadi kita harus balance, karena kalau terlalu berlebih atau kurang, itu menjadikan satu masalah. Nah, seperti yang tadi dibilang juga, kaki itu kadang kita nggak sadar kalau kita punya jantung kedua, yaitu kaki kita. Kenapa? Karena kita tahunya jantung kita satu di atas gitu loh. Nah, tapi ternyata kaki itu punya satu peranan yang penting. Nah, di mana bisa membantu untuk membawa balik lagi darah, balik lagi ke jantung. Nah, kita bisa lihat, mungkin Bapak Ibu bisa lihat apakah gejala-gejala ini sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau sirkulasi darah yang buruk itu apa sih gejalanya? Nah, sering pusing. Nah, kalau yang udah sering pusing, itu harus hati-hati. Tangan dan kaki suka dingin, pembuluhnya mekar, kelemahan tukai. Nah, selama pandemi aku banyak sekali ketemu semua
ketika aku sharing tentang Aura Pens, nah mereka kadang suka, dulunya mereka tidak ada punya masalah, tapi karena mereka tidak pernah bergerak, jadinya diam di rumah, jadi mengakibatkan ada kelemahan di tungkai kaki. Nah, terus udah mulai nyeri otot, terus mati rasa, ataupun selulit, dan banyak lagi yang terjadi. Nah, itu merupakan salah satu gejala sirkulasi darah yang buruk. Nah, untuk mengatasi itu, nah kita gunakan Aura Pens. Nah, Aura Pens kita ini dibuat dari apa sih? Nah, Aura Pens kita ini menggunakan satu teknologi ungu kondensi dari Jepang. Secara kondisi, nah jadi dia semacam satu seramik yang dihaluskan sampai 0,3 milimikron. Nah, itu diintegrasikan ke dalam setiap benang, itu ditenun dan membentuk jadi satu celana untuk memberikan sinar inframerah jauh. Jadi cara kerjanya kondensi ini sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Yang penting asal dia nempel dengan kulit kita. Ketika dia nempel dengan kulit kita, dia akan serap suhu tubuh kita, lalu dia akan pancarkan kembali sinar inframerah jauh itu ke dalam kulit kita. Nah, jadi kita akan merasakan nyaman, tubuh kita akan merasakan hangat. Nah, serat kondensi itu sendiri pun juga sudah dipatenkan lebih daripada 10 negara, seperti Jepang, Amerika, Cina, Taiwan, Hong Kong, Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, Swiss, Italia, dan Portugal. Nah, fungsi manfaat apa yang bisa kita dapat dari serat kondensi ini, yaitu salah satunya bisa meningkatkan sirkulasi darah. Nah, seperti yang tadi Suster Wayan bilang, pembuluh arteri dan vena. Nah, pembuluh arteri ini yang dari jantung untuk mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh, ke bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan pembuluh arteri. Darah mengalir dari atas ke bawah. Dan yang pembuluh vena ini yang dari bawah ke atas. Nah, kalau ini juga masalah, biasanya yang paling banyak itu susahnya itu untuk balik lagi ke atas. Makanya kita menggunakan otot betis ini sebagai jantung kedua kita untuk bantu dorong lagi darah kembali lagi ke jantung, sehingga dia bisa mampu untuk menghilangkan lemak sama kotoran tubuh juga dengan mudah dan mengurangi presentasi berbagai penyakit jika sirkulasi darah kita bisa berjalan dengan lancar seluruh tubuh ini. Nah, celana kita ini terbuat dari 88,4% serat kondensi, dan ini merupakan kelas tertinggi untuk di kelasnya. Dan 11,6% polyurethane. Jadi kayaknya ini sangat elastis, jadi dia akan kembali lagi ke semula. Jadi nggak akan melar yang seperti bahan-bahan celana kain lain yang akan melar banget, enggak. Ini dia akan kembali. Justru banyak yang bilang, kenapa habis setiap kali dicuci celananya jadi makin kencang ya? Nah, karena kita punya 11,6% polyurethane bahan ini. Nah, jadi dia bahannya ini aman bagi kulit kita, nyaman untuk kita gunakan, dan bisa mampu meningkatkan kesehatan kita. Nah, celana kita ini juga dilengkapi dengan 6 tekanan segmentasi, 6 pressure. Ini menggunakan satu medical stocking tester dari Swiss. Untuk apa? Untuk menentukan satu kompresi tekanan ini supaya tepat, tidak salah. Nah, ini ada 6 tekanan dengan masing-masing tekanan dari bawah ke atas. Yang paling bawah itu tekanan paling besar, paling tinggi. Ke atas paling tinggi. Kenapa yang bawah paling tinggi? Karena dia merupakan yang paling jauh dari jantung kita. Nah, celana Aura Pens kita ini ada 2, Bapak Ibu. Ada yang modelnya wanita dan yang modelnya pria. Oke, saat ini aku akan bahas yang wanita. Fungsi dari wanita apa aja? Nah, dia bisa untuk meratakan perut, Bapak Ibu. Nah, meratakan perut, nah dia bisa juga untuk mengencangkan panggul, dia bisa untuk menaikkan bokong, nah, dan dia juga punya desain ergonomis yang punya 6 point ini ke atas. Ini seperti ketika kita dipijit. Nah, kalau dipijit kan dari bawah ke atas, habis dipijit kita relax, lebih enak. Dan kenapa kadang kalau orang suka kaki pegal suka bilang, udah angkat kaki ke atas, nah itu juga mereka akan lebih enak. Nah, ini seperti kita ada 6 point ini yang bantu untuk dorong darah balik lagi ke jantung. Dan dia bisa untuk menaikkan bokong kita juga. Nah, jadi ini cakupannya penuh dari atas sampai dari pinggang sampai ke bawah. Nah, yang model pria sama dengan yang model wanita fungsinya. Cuma dia ada kelebihan di sini, perbedaannya yang C ini. Penopang lutut, dia punya penopang lutut. Jadi kalau misalnya dia
yang mereka yang punya masalah lutut, nah kita sangat anjurkan mereka untuk menggunakan yang model pria. Jadi sebenarnya celana kita ini unisex sih, nggak harus yang wanita harus pakai yang wanita, pria yang pria. Tapi yang wanita pun boleh menggunakan yang pria jika dia mempunyai masalah lutut. Dan dia juga mempunyai desain kantong ergonomis untuk membantu mencegah prostat. Nah, untuk yang di pria, sisanya sama kurang lebih dengan yang wanita. Nah, terus celana Aura Pants kita ini juga fashionable, Bapak Ibu. Aku sangat senang karena dia bisa mudah untuk kita mau padukan dengan apa aja. Mau kita buat kerja, mau buat casual, mau buat santai, mau olahraga, itu pun bisa kita gunakan. Nah, selain Aura Pants, nah kita juga punya Aura Socks. Nah, Aura Socks ini merupakan satu teman paduan yang sangat kombinasi yang sempurna untuk Aura Pants dan Aura Socks. Nah, jadi dia menjadi teman untuk kita melangkah. Nah, kaos kaki kita ini juga punya 2 tekanan, 2 6 point. Nah, masing-masing punya. Nah, itu untuk memberikan satu tekanan yang mengurangi tuh rasa sakit, rasa bengkak. Kalau dulu di Jepang itu kan mereka biasa orang Jepang pada suka berjalan, jadi kaki itu pada suka bengkak atau apa. Nah, ini akan dirancang menggunakan 6 point untuk bantu dia tidak mengurangi pembengkakan. Nah, dia juga mampu untuk menjaga kelembapan. Nah, jadi kaki tetap kering, tetap dingin. Nah, bagi yang punya juga masalah kaki, terutama apalagi struktur kaki yang nggak sempurna ya, mungkin seperti kayak flat foot atau hard fit. Nah, itu boleh sangat disarankan aku gunakan Aura Socks. Kenapa? Karena itu sangat membantu. Karena aku juga punya masalah kaki flat. Ini sangat membantu sekali Aura Socks ini. Jadi tidak ada rasa sakit lagi dan nyeri yang aku rasakan. Nah, selain dari Aura Socks, Aura Pants, kita juga punya Aura Boxer dan Aura Panties. Nah, ini untuk menjaga daerah keintiman kita. Nah, ada 4 keunggulan yang di dalam Aura Panties dan Boxer. Nah, dia juga menggunakan serat kondensi, dia juga pakai menggunakan metode 3D pembentukan, dia juga punya satu teknologi kebersihan, dan dia punya satu sentuhan untuk kenyamanan untuk kita pakai. Nah, selain itu, kita juga punya ada Aura Basic Top. Nah, Aura Basic Top ini sangat bagus, Bapak Ibu. Nah, dia dibuat dari 89,6% serat kondensi. Jadi, kondensi di baju ini lebih tinggi daripada yang di celana. Kalau tadi celana 88,4, nah kalau di baju dia lebih tinggi 89,6. Mengapa? Karena kalau di baju itu dia tidak mempunyai tekanan. Jadi dia cuman kain biasa aja. Long, jadi kondensinya bisa lebih tinggi. Nah, terus dia juga bahannya lembut, nyaman untuk kita gunakan dan bisa untuk kita gunakan untuk membuat tidur, pakaian santai, olahraga, untuk menjaga suhu kita. Dan Basic Top ini bisa digunakan oleh semua generasi, dari anak-anak sampai lansia. Jadi sangat baik, apalagi jika mereka yang punya masalah sinusitis atau mereka pneumonia, batuk-batuk atau apa. Nah, kayak tadi aku ketemu sama memberku, dia bilang pakai bajunya itu benar-benar sangat nyaman. Kenapa? Karena tiap malam itu dia tuh suka ternyata batuk berdahak. Kayaknya serat gitu, soal pengen dikeluarkan, tidur pun jadi nggak nyaman. Tapi ketika dia gunakan Basic Top ini, dia bilang rasanya itu kayak ada yang ditarik ke bawah gitu loh, nggak jadi keluar ini tuh, dan tidur dia jadi lebih enak, malah dia jadi tidak berdahak lagi. Oh, itu luar biasa Basic Top kita. Nah, jadi kalau aku simpulkan, dari Aura Pants itu fungsinya untuk melindungi kaki kita, jaga jantung kedua kita. Sedangkan di Aura Socks untuk melindungi telapak kaki kita, Aura Panties dan Boxer untuk menjaga daerah keintiman kita, dan di Aura Basic Top untuk meningkatkan kesehatan dan kecantikan dari atas sampai ke ujung kaki. Nah, ini ada beberapa yang sudah bisa dibantu masalah kesehatan oleh Aura series kita, seperti untuk menghasilkan tubuh, membentuk tubuh yang ideal, varises, track mark, kelainan kaki, X atau O, masalah skoliosis, susah buang air besar, susah kencing, susah tidur, meredakan perut kembung, masalah prostat, kaki bengkak, menyamakan bekas luka, eksim, sakit pinggang, sakit leher, sering kesemutan, mengencangkan bokong, paha, dan perut, mempelancar datang bulan, meredakan sakit menstruasi, masalah rematik, dan asam urat. Nah, ini beberapa testimoni
ya sudah menggunakan Aura Series kita. Nah, ini untuk melangsingkan tubuh. Nah, dia bisa membentuk tubuh ya, turun. Nah, terus juga untuk ibu hamil juga sangat aman Bapak Ibu untuk digunakan Aura Pens kita ini. Bahkan setelah melahirkan pun juga sangat baik. Ini ada testimoni dari teman kita punya istri. Ini hari pertama setelah dia melahirkan. Nah, dalam waktu 42 hari badannya sudah kembali seperti sebelum dia melahirkan. Nah, jadi kalau dia melahirkan bisa mengurangi rasa sakit pinggang ataupun masalah kaki bengkak. Nah, untuk masalah varises juga bisa, sangat bagus. Karena varises itu kan jadinya adanya gangguan. Di pembuluh darahnya, sirkulasi darah nggak lancar. Nah, di pembuluh vena, arteri. Nah, ini ada. Nah, ini dalam waktu 1,5 bulan menggunakan Aura Socks, ini bisa kembali mulus. Nah, ini juga yang kaki hitam, berbau, ini juga bisa setelah 3 bulan pemakaian, kakinya kembali normal kembali. Nah, ini juga salah satu member saya, ini yang dia juga ada diabetes, dia juga ada varisesnya pecah. Nah, kakinya hitam. Yang setelah menggunakan Arosox 2 minggu, peredaran darah karena sudah lancar, kakinya hitam sudah berkurang. Nah, di 1 bulan kemudian, celananya sudah datang, nah kita minta coba lukanya ini dibuka, biar dia bisa langsung menyentuh bahan kita, kondisi kita. Nah, 1 bulan kemudian lukanya ini sudah mengering, Bapak Ibu. Mengeringnya dia lukanya masih rada dalam. Seminggu kemudian yang lukanya mengering itu mulai naik ke atas. Nah, 1 bulan lagi kemudian sampai 2 bulan, nah dia sudah membentuk lapisan kulit lagi. Yang luka itu udah bentuk kaki yang kulit yang baru. Nah, ini juga masalah kencing manis diabetes. Nah, dengan menggunakan Arosox yang tadinya kulit kering kan tadi dibilang, biasa orang diabetes harus gunakan lotion untuk jaga kelembapan. Nah, pakai Aura Pens, Aura Sock itu bisa menjaga kelembapan kulit kaki kita. Nah, aku semenjak pakai Aura Pens, Aura Sock, aku udah jarang menggunakan lotion lagi. Kakiku dulu kering, sekarang udah jadi lembab. Nah, ini jadi bisa membantu. Yang kulit kering jadi udah lebih lembab. Darah pun juga udah mulai berjalan. Nah, untuk masalah kista dan penebalan dinding rahim, ini pun juga bisa dibantu dengan Aura Pens, Pentis, dan Shock. Nah, ini bisa Bapak Ibu keluar, ini 3,5 cm, ini kistanya keluar, dan penebalan dinding rahimnya sudah kembali normal. Nah, untuk masalah yang badan bungkuk, juga bisa menggunakan Aura Pens kita ini. Nah, ini ibu nenek-nenek ya, umur 92 tahun, ya sudah bisa kembali tegak. Jadi, Aura Series kita ini nggak hanya untuk kita yang masih muda, untuk mereka yang lansia pun sangat bagus untuk digunakan. Nah, untuk masalah skoliosis juga, ini Bapak Ibu bisa lihat, lengkungannya ini cukup sangat tajam. Nah, dalam waktu 19 hari pemakaian, sudah kelihatan perubahannya. Nah, ini juga skoliosis yang bentuk S, dalam waktu 9 bulan, sudah kembali lurus lagi. Nah, ini member saya juga. Oke, itu sekian sharing aku tentang penjelasan Aura Pens ini.